Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Keluaran 19 ayat 5-6. Mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa di pagi hari ini. Amin. Keluaran 19 ayat 5-6, saya bacakan ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan, imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, inilah firman Tuhan ya. Israel, ya kalau bangsa itu suatu suku bangsa atau negara ya, bangsa Israel. Kalau Israel itu adalah kebenaran, jalan kebenaran Tuhan itu. 3 bulan diperlukan untuk tiba di Gunung Sinai dan berjumpa dengan Yahweh. Setelah memasang kemah di kaki gunung, orang Israel tinggal di situ sekitar setahun. Di sini Allah memberi umat tembusannya 3 pemberian yang berharga. Perjanjian yang diperbarui, hukum molar, dan persembahan perdamaian. Berulang-ulang selama kisah bapa leluhur, Allah menyebut diri sebagai Allah yang telah membuat perjanjian dengan Abraham dan memperbaruinya dengan Ishak dan Yakub. Peristiwa keluaran terjadi karena dia ingat akan perjanjiannya. Kini masa pengungsian sudah lewat dan bayangan tanah perjanjian ada di depan mata. Dan tiba waktu untuk meneguhkan atau memperbarui perjanjian itu lagi. Allah berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Ya, Kejadian 19:4-5 ya. Allah memberikan hukum molar kepada umat Israel. Inti hukum molar adalah ke-10 perintah Allah. Diperluas dan ditambah dengan ketetapan lain. Dengan murah hati Allah menyediakan cara untuk menangani pelanggaran hukumnya kalau ada, termasuk pembangunan kemah suci, pelembagaan sistem kurban, dan pengangkatan imam sebagai pelaksana upacara. Signifikansi hakiki pengaturan itu merupakan paradok besar. Di satu sisi Allah berkata, Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8 ya. Di sisi lain, tidak seorang pun diperkenankan menembus tirai masuk ke bagian dalam
tabernakel kecuali imam besar pada hari pendamaian dengan membawa darah kurban. Kombinasi paradok ini dihapus oleh Kristus ketika tirai bait suci tercabik dari atas sampai ke bawah. Sekarang kita semua diundang untuk mendekati Allah melalui Kristus. Ya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus ya, yang mati di kayu salib untuk menembus dosa kita dengan darahnya yang kudus. Ya, pengampunan dosa ini bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Ya, kita orang-orang yang beriman yang sudah diselamatkan dan dianugerahkan keselamatan dengan cuma-cuma, marilah kita membaca firman Tuhan, hidupkan firman Tuhan di setiap hidup kita. Biar hidup kita berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Melalui Kristus kita sudah ditembus, nah, diampuni dosanya. Kita percaya bahwa saat akhir hidup kita disediakan tempat di rumah Bapa di surga. Ya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepadanya atas kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar dan begitu mulia bagi kita. Dia mengasihi kita. Mari kita orang-orang beriman dan percaya padanya, berbuat baik untuk memuliakan Tuhan Yesus kita. Ya, sekian dulu. Haleluya. Amin.